Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Jadi hari ini adalah minggu ke-10 ya, dan kita mau mulai dengan fukushu atau mengulang kembali apa yang udah kita pelajari minggu kemarin. Jadi di depan teman-teman ini udah ada pelajaran yang kita pelajari minggu lalu, seperti misalnya masho dan mashoka. Terus kita udah belajar nanika, dareka, dokoka, itsuka. Lalu, nani mo, dare mo, dokoe mo. Dan di bawahnya ada dore demo, nan demo, dare demo, itsu demo, doko demo. Lalu di pelajaran dokai atau membaca, kita udah belajar tentang to iimashita atau to kotaemashita. Lalu titik-titik ga, titik-titik ni. Dan kita udah pernah belajar verb yang ditambah dengan noun. Dan terakhir kita belajar misalnya tabe ni ikimasu, benkyou shi ni ikimasu. Dan di minggu ini kita akan belajar yang masih mirip seperti minggu lalu. Ya, masih mirip seperti yang ini, yaitu tentang masenka. Jadi cara pakainya itu sama dengan cara mengubah verb. Jadi ini cuma bisa dipakai ke kata kerja aja ya. Tabemas menjadi tabemasenka yang memiliki arti maukah kamu. Jadi kalau kita lihat contoh kalimatnya, onaka ga sukimashita ne. Onaka ga sukimasu artinya adalah lapar. Wah, lapar ya, seperti itu ya. Karena di sini ada ne berarti menjadi lebih kasual. Nanika tabemasen ka? Mau makan sesuatu? Lalu yang kedua, ii tenki desu ne. Cuacanya bagus ya. Koen ni ikimasen ka? Maukah pergi ke taman? Ya, jadi gampang ya. Artinya adalah maukah kamu titik-titik. Nah, karena kita udah belajar ketiga bumpo atau grammar yang lumayan mirip, jadi mari kita coba hikaku. Hikaku artinya adalah compare atau membandingkan. Hikaku shimashou, mari kita membandingkan. Persamaan dari ketiga bumpo ini adalah sama-sama cuma bisa dipakai untuk verb atau kata kerja. Terus sama-sama bentuk mas, tapi masnya dicoret. Lalu ditambahkan sesuatu di belakangnya. Nah, tapi perbedaannya, kalau untuk masho, ini memiliki arti ayo atau let's. Chikai kara arukimashou. Karena dekat, ayo kita jalan. Terus kalau mashoka, itu memiliki arti biar saya saja. Mado shimemashou ka? Ya, masih ingat ya gambar ini? Maukah jendelanya saya tutup? Lalu yang terakhir, yang barusan kita pelajari adalah masenka? Onaka ga sukimashita ne? Nanika tabemasen ka? Lapar ya? Mau makan sesuatu? Seperti itu. Oke, jadi itu adalah ketiga bumpo yang kadang-kadang agak sedikit membingungkan ya bagi orang asing. Nah, sekarang kita mau belajar bumpo yang baru yaitu n. Artinya noun atau meshi, kata benda. Ga hoshi. Hoshi artinya adalah ingin. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa memakai hoshi. Contohnya, ima no kuruma wa furui kara. Karena mobil saya sekarang itu sudah lama atau sudah tua, atarashi no ga hoshi desu. Saya ingin mobil baru. Ya. Nah, ini teman-teman masih ingat ya cara pemakaian no di sini. Kan kalau misalnya disebut secara lengkap menjadi atarashi kuruma ga hoshii desu. Tapi karena udah tahu konteksnya, kurumanya ini tinggal kita ganti dengan no aja. Atarashi no ga hoshii desu. Poin pentingnya adalah sebelum hoshi itu harus memakai ga ya. Atarashi kuruma ga hoshii desu. Terus contoh kedua, shourai. Shourai artinya adalah masa depan. Ini kurang spasi. Shourai, dippana ie ga hoshii desu. Di masa depan, saya ingin rumah yang mewah. Lalu contoh terakhir, apple. Apple artinya adalah apel. No pasokon. Ya, pasokon artinya adalah komputer. Komputer apel. Maksudnya adalah seperti iMac atau iOS gitu ya. Disebutnya di Jepang Apple no pasokon ga hoshii desu. Saya ingin laptop atau
komputer dari Apple. Ya, jadi itu adalah pemakaian hoshi. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita mau memakai kata mau kepada verb atau kata kerja? Jadi misalnya, saya mau makan, saya mau pergi. Nah, caranya adalah kita tinggal ubah aja bentuk verbnya menjadi taike, taike, ya, taike. Dengan mengubah kata kerja menjadi bentuk taike, ini secara otomatis sudah memiliki arti saya ingin atau saya mau. Nah, cara ubahnya ada di sini. Ini nanti kita akan balik lagi. Sekarang kita lihat ke contoh kalimatnya dulu. Hima dakara hayaku ryoko shitai desu. Ya, shitai ini adalah bentuk taike. Maksudnya adalah karena saya nganggur atau memiliki banyak waktu luang, hayaku, cepat-cepat. Ryoko, jalan-jalan. Shitai, karena saya nganggur, saya ingin cepat-cepat berwisata atau traveling. Jadi ini bentuk awalnya adalah suru atau shimasu, diubah menjadi bentuk taike. Sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi. Nah, ini adalah cara mengubahnya. Masih ingat ya, ada grup 1, grup 2, dan ini grup 3 ya. Ini sama seperti cara mengubah ke masuke, masuke, tapi bedanya belakangnya bukan mas, tapi tai. Jadi, yang kaimas menjadi kaitai, mochitai, tsukuritai, shinitai, yobitai, nomitai, dan seterusnya. Terus kalau grup 2, kitai, mitai, tabetai. Grup 3, kitai, shitai. Ini saya kasih tanda kurung karena tidak pernah dipakai. Terus kalau bentuk negatif, kita tinggal ganti aja bentuk tai-nya menjadi takunai, takunai, kaitai, kaitakunai, mochitai, mochitakunai, tsukuritai, tsukuritakunai. Ya, seperti itu. Contoh kalimatnya lagi, yang kedua, yasai wa kirai. Saya benci sayur. Ini ceritanya anak kecil yang bilang ya. Tabetakunai, saya tidak mau makan. Terus yang terakhir, ceritanya si Muhammad Dosang ini lagi berpikir, lagi berangan-angan, suatu saat nanti saya ingin ke Jepang. Dan dia bilang, itsuka nihon ni ikitai na, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Besok kita masih akan belajar tata bahasa, lusa akan belajar reading, lalu terakhir nanti kita akan belajar listening. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!